Terima kasih. Hadirin sekalian, makanlah bahasa Indonesia nggak ada. Sama dengan tempe. Tempe sampai ke Alaska sebetulnya tempe, tapi orang Aceh kadang-kadang latah. Di Aceh rincong, Medan nggak rincong. Jadi ketua adat nih yang bisa yang paham benar tentang ini siapa ini? Yang mau? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya coba memberikan sedikit komentar. Ini dalam bahasa Pesiju tepung tawar yang sedang dilakukan oleh Ketua MAA adalah sedang memberikan tepung tawar. Kemudian beras padi, ya beras padi diganti dengan bunga. Beras dan padi ini berlambangkan kemakmuran. Semoga Bapak Menteri kita yang sudah makmur bertambah makmur, insya Allah. Nah, kembali oleh ibu dari atau istri dari Pak Surya memberikan tepung tawar. Nah, kemudian ketan. Wujud dari ketan adalah lengket. Jadi mudah-mudahan mulai dari kemarin yang sudah akrab dengan kita menjadi wakil menteri juga selalu akrab dengan masyarakat Aceh, insya Allah. Ada suatu keistimewaan bahwa ketan yang disuapi pada acara Pesiju itu tidak pernah sakit. Sebanyak apapun disuapi dalam adat istiadat Pesiju, walaupun yang bersangkutan sedang demam, tidak akan pernah menjadi tambah demam. Dari Majelis Adat Aceh Jakarta, saya kembali kepada makna Pesiju, bahwa Pesiju ini dalam bahasa Aceh mendinginkan. Dingin bermakna menyejukkan. Bermakna lagi kita berharap kepada Yang Maha Kuasa melalui kaedah, melalui adat Pesiju. Bapak Wakil Menteri kita selalu sejuk, selalu tenang, dan selalu bijaksana dalam mengambil apapun keputusan-keputusan sebagai wamen, sehingga insya Allah beliau tidak akan terjebak sebagaimana yang sering kita lihat di televisi, didorong sana. Ya, yang kita saksikan sama pengulangan seperti yang tadi, memercikan air ke wajah dan ke bahu juga. Ini tadi sudah jelaskan ada makna tersendiri, ada filosofinya. Dan yang terpenting suapan buruka sudah kenyang. Tapi ada yang tidak biasa ada kementua, ada upload isi uang. Ini tidak sekedar Pesiju, tapi juga ungkapan sayang dari seorang ibu kepada sang putra tercinta yang kini telah punya jabatan khusus di pemerintahan ini. Tentu saja diiringi dengan doa untuk kebahagiaan dan juga kebijaksanaan. Jadi Pesiju ini harus ganjil, jadi terdiri dari 3, 5, atau 7 orang. Pada malam ini hanya dilakukan oleh 3 orang, 5 orang maksudnya. Foto jangan lupa, foto dulu. Ya, makan sampai kenyang, nggak masalah. Kita makan tadi tidak akan demam. Tumpo yang banyak, karena tumpo itu sangat manis rasanya. Ya, di foto
foto dulu, kembalikan. Untuk ini istimewa benar ya? Itu udah berdiri Ya. udahnya di tengah. Selendangnya jangan dilepas. Ya lihat sini yuk, 1, 2. Pak Hamzah sudah sangat ahli dalam pembukaan acara ini. Beli betul Pak. Beli betul. Yang penting undang. Ya sudah, jangan lupa dikasih air juga. Ya, terima kasih Pak Hamzah Menteri Desa. Foto dulu. Dimanapun setiap ada momen penting pasti akan melakukan upacara seperti ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi melakukan setuju kepada ritual adat. Ya, Boleh diberi kesempatan berfoto. ya silakan. Nyawa-nyawa. Silakan, ini mau foto dengan keluarga. Nggak tahu siapa. Ini nyawa. Nyawa. Oh iya. Momen penting ini juga dimanfaatkan oleh para ketua adat semuanya untuk diabadikan bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Dan perlu kami informasikan bahwa pelaminan singgasana yang dipasang malam ini di mana tempat upacara resmi dilakukan merupakan persembahan dari Ibu Cut Marlin Wood. Bagi bapak ibu-ibu yang ingin melakukan pesta perkawinan di tempat ini bisa menghubungi Ibu Marlin Wood untuk perlengkapan pelaminan. Dan tempat ini juga disediakan untuk hal seperti itu dengan harga promo sekarang. Ada dua dubes di sini, Bapak Hamzah Taib yang saya hormati, Pak Dirut Jalal, Pak Sulaiman Ate, Gubernur Senior, Pak Udah Putih, Pak Sapri Hido, dan tokoh muda Aceh yang luar biasa, Teguh Rifki, Sekjen Partai Demokrat. Saya berbahagia sekali malam ini ada dua. Yang pertama kita memperingati 18 tahun perjanjian damai Helsinki. Yang kedua, saya dipersejuk dengan acara yang cukup lengkap. Luar biasa, ini satu upaya Majelis Adat Aceh untuk menjaga adat istiadat kita. 3 kali saya dipersejuk dengan malam ini ya. Yang pertama waktu saya di kita di Banda Aceh, ya. Yang kedua waktu saya mau menikah. Waktu saya mau menikah di Jogja. Ya, istri saya orang Jogja ini. Ini bukti yang kayak di perkawinan Aceh dengan Jogja. Ya. Lalu yang ketiga di sini dengan prosesi yang cukup lengkap. Tadi dulu berdua di pelaminan saya bilang ini bukan perkawinan kedua. Tapi juga saya ingat kalau ini selamatan untuk kita atau pesuju kita, ini bukan kita yang kedua juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya diminta orasi. Tentu saja kalau orasi saya harus agak serius gitu. Ada dua hal kenapa serius. Yang pertama,
ngomong sekarang nggak bisa sembarangan, langsung dikutip oleh media. Jadi saya menyiapkan sebuah catatan untuk itu. Yang kedua, karena ini momen yang penting, saya kira saya ingin membuat catatan pendek karena waktu juga sudah malam. Izinkan saya bacakan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di sini untuk mengenang dan mensyukuri 18 tahun penandatanganan MOU Helsinki oleh pemerintah Republik Indonesia dan Wakil GAM yang menjadi dasar perdamaian Aceh. Seturut dengan itu, hari ini telah pula dinobatkan oleh pemerintah Aceh sebagai Hari Damai Aceh. Saya ingat, 18 tahun yang lalu saya berdiri dengan jantung berdebar bahagia di hadapan para perunding dari kedua belah pihak saat MOU Helsinki diteken di gedung Government Banquet Hall milik pemerintah Finlandia. Saya menyaksikan MOU Helsinki diteken dan segera sadar bahwa itu adalah momen sejarah penting bagi Aceh, mengakhiri sebuah konflik panjang dan berdarah-darah sejak Indonesia merdeka. Sebagai generasi muda Aceh pada waktu itu, saya berterima kasih kepada kedua pihak yang berjiwa besar dan bersepakat untuk membangun Aceh baru yang damai dan sejahtera di bawah bingkai NKRI. Kita tahu beberapa bulan sebelum MOU Helsinki diteken, Aceh ditimpa musibah dahsyat. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Sofyan. Dan saya bersyukur sebagai wartawan Tempo waktu itu saya ditugaskan meliput dari dekat penyelesaian konflik bersenjata di Aceh. Saya mulai sejak tahun 2001 sampai dengan Helsinki diteken. Saya itu dikirim oleh Tempo ke Helsinki dan saya berinteraksi dengan cukup dekat dengan para pelaku dari perundingan ini. Saya bertemu dengan Pak Amin Awaludin, saya bertemu dengan tim dari Gerakan Aceh Merdeka. Ada satu cerita yang mau saya tambahkan Pak Sofyan. Jadi sebelum MOU itu diteken, tadi yang soal partai lokal itu memang sangat alot sekali, terutama dari Jakarta yang mungkin tidak mengizinkan itu. Nah, saya dengar ada percakapan dan ini diceritakan oleh Pak Amin Awaludin. Jadi pada waktu itu ketika perundingan macet, Pak JK, Pak Yusuf Kala menelpon Pak Amin Awaludin. Kurang lebih ini saya bacakan gimana percakapan itu. Hey Hamid, saya dengar itu perundingan macet. Ada apa Pak? Begini Pak Ucup, ya, memanggil Pak Yusuf Pak Ucup dengan nama akrab ya Pak ya. GAM memberikan begitu banyak syarat, tebal sekali Pak Yusuf, tebal sekali. Dan salah satunya minta partai lokal, minta pembagian ini, minta pembagian itu. Jadi kau baca semua itu Hamid? Kata saya Pak Yusuf kan. Terus Pak Hamid menjawab, iya saya baca satu-satu Pak. Gitu. Hamid, kau pernah pinjam uang di bank kan? Ya, pernah Pak. Itu kalau di bank kau minta kredit, dia kasih itu dokumen setebal bantal itu kan? Iya Bapak. Kau baca itu semua? Tidak Bapak. Ya. Yang penting apa? Yang penting uangnya keluar. Terus, nah itu dia. Mereka tetap NKRI kan? Mereka tetap NKRI Pak. Asal mereka NKRI, kau teken itu pertanyaan. Itu cerita yang saya dapatkan waktu saya meliput dari dekat MOU Helsinki itu. Saya juga teringat, saya menjelang penandatanganan MOU Helsinki, salah satu anggota tim perunding pemerintah pusat bertanya kepada saya, apakah ada pepatah Aceh tentang perdamaian? Maka saya ingat pepatah, pat ujen yang tangkiran, pat prang tangkiran. Pepatah itu pula diucapkan oleh Presiden Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya menyambut perdamaian sejarah itu. Saya percaya pepatah itu adalah hasil dari pengalaman panjang para endatu kita di Aceh yang melewati berbagai tantangan zaman
sejak kerajaan Aceh terbentuk hingga masa Republik saat ini, bahwa tak ada yang abadi di alam semesta. Seperti hujan yang akan reda, demikian pula perang yang akan berhenti. Setahun sebelum perjanjian Helsinki itu, pada Mei 2004, saya bersama 4 wartawan sempat terjebak antara sudah damai biasanya. Saya sempat terjebak antara tentara GAM dan TNI di Bukit Bedawa, Aceh Timur, kampungnya Pak Sofian. Saat itu kami dalam misi bernegosiasi membebaskan Ferry Santoro, seorang wartawan televisi, wartawan RCTI yang ditahan pasukan almarhum Tengku Sadaud selama 11 bulan. Ketika negosiasi macet dan pasukan TNI dalam posisi siap menyerang, Tengku Sadaud meminta saya menghubungi siapa saja agar TNI bersedia memperpanjang waktu gencatan senjata supaya kami bisa selamat. Saya kemudian menghubungi pemimpin redaksi Bambang Harimurti, tapi karena waktu itu tengah malam pukul 2, Bambang Harimurti sudah tidur. Yang mengangkat telepon adalah wakilnya almarhum Tori Haddad. Dan saya melaporkan krisis negosiasi di lapangan itu agar meminta Mas Bambang Harimurti waktu itu melaporkan kepada Panglima TNI bahwa GAM meminta perpanjangan gencatan senjata untuk pembebasan Ferry Santoro. Syukur alhamdulillah TNI, Panglima TNI waktu itu Pak Widartono Sutarto bersedia memperpanjang waktu dan kami selamat sehingga kami masih bisa berdiri di sini malam ini. Momen di Bedawa itu menumbuhkan keyakinan dalam diri saya bahwa komunikasi yang baik dapat membuka jalan bagi lahirnya solusi damai bagi Aceh. Terlebih lagi, upaya perdamaian ini sudah lama dirintis sejak era Presiden Abdurrahman Wahid. Terbukti dengan adanya penghubung yang menjembatani komunikasi kedua pihak yang dipimpin mantan Presiden Nadia Marti Hatisari. Solusi damai untuk Aceh dapat dicapai. Kondisi saat saya terjebak di Bedawa menjadi ilustrasi betapa sulitnya masyarakat Aceh saat itu meniti hidup, mencari cara agar selamat di antara dua kekuatan di tengah konflik bersenjata. Saya masih mengingat pedihnya konflik sesama anak bangsa itu. Suatu hari, pada masa darurat militer, serombongan ibu-ibu mendekati kami. Para wartawan yang meliput daerah perang itu sambil membawa foto seorang anak muda. Mereka bilang anak muda itu menghilang setelah pamit main voli. Sambil menangis, mereka meminta kami membantu mencarikannya di markas militer sebab ada yang melihat pemuda tersebut sempat dibawa ke sana. Ada pula perempuan setengah baya menunjukkan pas foto lelaki berusia 50 tahun yang adalah suaminya. Menurut istrinya, sang suami diambil pada tengah malam oleh orang-orang tak dikenal dan tak pernah kembali sampai bertahun-tahun kemudian. Di sisi lain ada juga keluhan soal orang-orang yang dituduh sebagai cuak, dijemput oleh tentara GAM dan tak pernah kembali lagi. Tentu ada banyak cerita kelam di masa konflik dan setelah masa damai seperti hari ini, kita hendaknya banyak memetik pelajaran dari sejarah itu sebagai modal pengalaman, pengetahuan, dan membuat kita bijak dalam melangkah menyongsong masa depan Aceh yang lebih baik. Para hadirin yang saya muliakan, perdamaian yang kita nikmati hari ini adalah upaya rezim reformasi sejak masa Presiden Gus Dur sampai dengan SBY Susilo Bambang Yudhoyono melewati proses pasang surut yang cukup menegangkan. Ada pro kontra di Aceh dan di Jakarta tentu saja. Namun pada akhirnya semua pihak menerima perdamaian itu dan menjadi komitmen nasional dalam bentuk undang-undang pemerintahan Aceh. Perdamaian ini telah membuka peluang politik bagi Aceh untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Politik yang mengabdi pada publik. Buah dari perjuangan panjang dan titik kompromi itu adalah suatu sistem demokrasi lokal yang berkuasa untuk mengatur diri sendiri tanpa harus menyerahkan segalanya ke pemerintah pusat. Undang-undang pemerintah Aceh adalah hasil perbuatan sulit yang secara objektif mengatasi apa yang pernah dicapai pada masa lalu dari status Aceh sebagai daerah istimewa, lalu otonomi khusus, dan kini semestinya lebih berdaya dengan parlemen dan partai lokal.
Kita berharap rakyat Aceh semestinya lebih sejahtera dengan anggaran triliunan rupiah dari dana otonomi khusus dan pembagian hasil bumi seperti yang disepakati dalam MOU Helsinki. Dari 2008 hingga 2022 tercatat sudah 95 triliun rupiah dana khusus yang diterima Aceh. Dana ini akan berakhir pada 2027. Saya mendengar sedang dilakukan upaya-upaya untuk meminta perpanjangan dana khusus ini. Pada 2020 yang lalu, saat berada di Aceh, saat kunjungan ke Aceh, Bapak Presiden Joko Widodo sempat mempertanyakan tata kelola penggunaan dana otonomi khusus Aceh yang disebutnya sebagai uang yang besar, tapi masih muncul tanda tanya. Apakah sudah bermanfaat bagi rakyat? Apakah sudah tepat sasaran? Pertanyaan itu muncul mengingat angka kemiskinan di Aceh masih 14%. Angka yang besar, kata Presiden. Karena itu Bapak Presiden meminta agar kita semua memberi perhatian penuh ke sana lewat program-program yang dirancang untuk pengentasan kemiskinan. 2 tahun sesudahnya, saat bertemu Presiden untuk meminta perpanjangan dana otonomi khusus pada bulan September 2022, pejabat Gubernur Aceh Bapak Ahmad Marzuki melaporkan angka kemiskinan Aceh masih tinggi, yakni sebesar 14,46%. Sedangkan nasional sudah turun ke angka 9,54%. Selain itu, angka stunting di Aceh masih tinggi, 33,2%, sementara nasional 24,4%. Belum lagi indeks pembangunan manusia Aceh masih di bawah rata-rata nasional, yakni 72,18%, sedangkan nasional 73,4%. Persoalan di atas adalah 3 hal di antara sejumlah persoalan lain di Aceh yang perlu mendapat perhatian serius. Kita juga dari sekarang perlu memikirkan jalan keluar alternatif seandainya dana otsus tidak lagi diperpanjang di masa depan. Di era digital saat ini, kesempatan untuk itu sesungguhnya terbuka lebar. Gen Z di Aceh sekarang jumlahnya mungkin 30% lebih dari populasi seperti hal yang terjadi di nasional. Saat ini sesungguhnya punya mimpi dan kesempatan yang melampaui generasi lama. Tugas kita yang di sini malam ini adalah membuka jalan untuk mereka, para generasi penerus itu. Ada yang mengejutkan kita semua untuk masyarakat Aceh ujung Pulau Sumatera. Pada perhelatan SEA Games 2023 di Kamboja bulan Mei lalu, yang menyumbang medali emas cabang olahraga e-sport ya untuk Indonesia adalah atlet asal Aceh, Teguh M. Kausar. Ini adalah pencapaian luar biasa untuk seorang anak yang besar di ujung Pulau Sumatera. Medali emas untuk e-sport tingkat Asia Tenggara dari Aceh, yang waktu itu ada larangan untuk main internet di warung kopi, bisa menang medali emas. Keberhasilan Kausar ini tentu menyalakan harapan baru bahwa generasi muda Aceh sangat adaptif dengan teknologi digital dan mampu mengejar ketertinggalan. Pemerintah terus mendukung dan mengejar ketertinggalan ini dengan membangun infrastruktur penunjang seperti jaringan internet. Di Aceh saat ini ada ratusan blank spot 4G yang perlu kita perhatikan. Saya juga sudah bicara dengan Diskominfo Aceh dan meminta dinas itu untuk bekerjasama dengan Balai Monitoring Kominfo di Aceh untuk menyisir daerah-daerah tertinggal dan terluar agar bisa difasilitasi jaringan konektivitas yang ada di sana. Menurut laporan ada sekitar lebih dari 500 blank spot 4G di Aceh saat ini, dan saya sudah minta Dirjen BPI untuk menindaklanjuti laporan dari Dinas Kominfo Aceh agar bisa segera di follow up laporan itu, dan mudah-mudahan dalam tahun ini bisa masuk dalam plan untuk bisa dibangun di sana. Saya juga ingin melaporkan bahwa kami di Kementerian Kominfo baru-baru ini sudah memblokir judi online Hik Domino yang sebelumnya pernah diminta agar diblokir oleh ulama dan pemerintah Aceh. Semoga pemblokiran ini bisa mengobati keresahan kita selama ini. Kalau Aceh bisa menyelesaikan sebuah konflik bersenjata
yang panjang lewat MOU Helsinki 2005. Saya percaya seharusnya kita juga bisa mengejar ketertinggalan menuju Aceh sejahtera yang kita cita-citakan. Ada satu pepatah Aceh, burung Rembang tak apa, Pak yang salah tak berguna, tak buat lain Aceh sejahtera. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas acara bersejuk ini yang digagas oleh Taman Siaran Muda. Sungguh ini sebuah penghargaan dan kemuliaan bagi saya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikian tadi orasi dari Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi Bapak Najar Patria telah sama-sama kita simak. Selanjutnya mengakhiri acara ini kita akan mengamalkan doa. Untuk itu kepada Ustaz Abdul Razak LC dan persilakan. Tafadhal ya Ustaz.